Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan, kembali lagi di channel YouTube You Ansoran. Di sini kita akan mengupas tentang sabar, yang mana akan diuraikan oleh narasumber kita, Gus Khairuman Azam. Sebentar lagi beliau akan datang dan akan menguraikan apa itu makna daripada sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Gus? Alhamdulillah. Ini kok acaranya ditunggu-tunggu baru datang iya. ini. Udah dibuka ini? Ini udah dibuka. Ulangi. Wah, ternyata salah ini. Ternyata Sahabat salah Ramadan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya Akbar Wibawa, pembawa acara daripada dakwah milenial Sahabat Ramadan. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pada hari ini alhamdulillah di samping saya udah ada beliau Gus Khairuman Azam yang akan mengisi pada kesempatan kali ini. Langsung saja sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan bersama untayan Mutiara Hikmah Ramadan. Kepada beliau kami persilakan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, konsep hidup bahagia di dunia ini terletak di antaranya dua kata. Yang pertama adalah kata syukur dan yang kedua adalah kata sabar. Ya. Pegang dua kata itu, maka hidup di dunia ini akan terasa ringan-ringan saja, akan terasa happy-happy saja, karena kita akan terlatih untuk bersyukur dan bersabar. Berarti kuncinya syukur dan sabar. Oke, iya. ini akan menjadi tema untuk hari Iya, ini, yaitu insyaallah. syukur dan sabar. Ya, jadi kata syukur itu apa? Kata syukur adalah biasa kita manifestasikan atau kita artikan adalah sebuah kata yang kita ungkapkan ketika kita mendapatkan syukur daripada Allah. Kita biasa ketika mendapatkan nikmat daripada Allah, maka kita akan mengucapkan syukur, alhamdulillah. Ya. Mendapatkan calon yang cantik, ya. Mendapatkan calon apa dulu ini? Ya, calon ibu rumah tangga, Calon ya. ibu rumah tangga. Ya, itu juga kita harus bersyukur. Lah, sedangkan sabar itu lawan daripada syukur. Identiknya seperti itu. Sabar adalah kata yang bisa kita ungkapkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan atau sesuatu yang berlevel musibah. Maka kita dituntut untuk mengucapkan kata sabar. Lah, lantas syukur itu apa? Kita harus tahu syukur. Menurut Imam Nawawi Al-Bantani dalam salah satu kitab tafsirnya, ya, ulama karismatik dari tanah Jawa. Ya. Kita itu harus bangga dengan ulama-ulama Indonesia, karena ulama-ulama Indonesia sekarang itu sudah menjadi rujukan dunia. Luar biasa. Maka sekali. kita harus bangga menjadi orang NU itu, kita harus bangga karena ulama-ulama kita itu dianggap di dunia ini, ya, menjadi rujukan. Ya. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, syukur itu dibagi menjadi dua. Syukur adna adalah ketika kita mensyukuri apa yang menjadi nikmat Allah. Kita dikasih rezeki banyak, kita mensyukuri rezeki itu. Kita dikasih rumah mewah, kita mensyukurinya rumah mewah itu. Lah, syukur yang kedua adalah syukur a'la. Syukur a'la ini adalah ketika kita mampu bersyukur bukan lagi atas apa yang Allah berikan. Jadi sabar itu nanti juga dibagi menjadi tiga macam sabar. Yang pertama adalah sabar ketika kita menjalankan perintahnya Allah. Dan yang kedua adalah ketika kita sabar di dalam menjauhi larangannya Allah.
Dan yang ketiga adalah sabar di dalam takdirnya Allah. Maka kata sabar ini adalah kata yang sangat menjadi amanat daripada Murabbi Rohina Romo Kiai Haji Salim Asmuni untuk dipegang oleh santri-santrinya. Ya, jadi santri-santri itu selalu diamati ke kata sabar, ngalah, nerima. Karena konsep beliau ketika tiga kata itu dipegang oleh kita, insya Allah kita mendapatkan hidup yang bahagia di dunia ini. Nah, jadi kita uraikan sabar tersebut ternyata Mas, dari tiga sabar tersebut ternyata ada satu ibadah yang mencakup tiga sabar ini. Apa itu? Adalah puasa. Berarti dalam puasa ini kita termasuk ada tiga sabar ini termasuk ya dalam puasa. Jadi semuanya. Tiga sabar ini adalah tercakup dalam satu ibadah. Puasa. Kita uraikan, yang pertama adalah sabar di dalam menjalankan perintahnya Allah. Ternyata puasa pun harus melatih sabar yang pertama ini. Karena apa? Puasa adalah perintah Allah dan kita umat Islam wajib berpuasa mengikuti perintah daripada Allah. Nah, puasa ini merupakan ujian bagi manusia yang ingin menjadi manusia yang lebih baik atau naik tingkatan. Nah, dan yang kedua adalah sabar di dalam menjauhi larangannya Allah. Ternyata pun di dalam puasa kita dilatih untuk itu. Ya. Puasa adalah imsak. Ya, imsak, menjaga ataupun menahan. Maka ketika kita berpuasa, kita itu dianjurkan untuk menjauhi larangan Allah. Tidak hanya larangan yang besar, larangan yang kecil pun sudah terpraktekkan di dalam puasa. Contohnya apa? Marah. Ya. Biasanya kan kalau kita lagi puasa mau marah gak jadi. Puasa ya takut Allah, batal. Puasa takut batal. Astagfirullah langsung ya. Nah, itu sudah terpraktik dalam puasa. Puasa itu bisa menjauhkan kita daripada larangan Allah. Dan yang ketiga adalah puasa itu mampu untuk kita melatih sabar di dalam takdirnya Allah. Jadi di dalam takdirnya Allah kita harus bersabar. Di puasa kita praktekkan itu. Kita di puasa dilatih untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang-orang yang di bawah kita. Orang-orang yang derajatnya atau ekonominya di bawah lebih kita, rendah daripada kita. Sebut saja fakir, miskin. Ya. Di dalam berpuasa kita itu dilatih untuk menjadi mereka. Agar apa? Agar kita mampu meningkatkan rasa syukur kita, meningkatkan rasa peduli kita kepada sesama. Ya, karena kata hadis yang artinya demikian, Allah itu senantiasa menolong hambanya ketika hambanya itu senantiasa menolong kepada sesama. Maka kita dianjurkan setelah Ramadan untuk terus saling berbagi. Dan makanya kalau puasa di bulan Ramadan kita bagi-bagi sedekah, dibagi-bagi takjil itu sudah biasa ya. Tapi setelahnya itu masih bisa enggak? Harus bisa mempraktekkan berbagi kepada sesama setelah Ramadan. Agar apa? Agar hasil kita melatih kesabaran tersebut bisa berkelanjut terbukti setelah Ramadan. Seperti itu. Jadi satu ibadah yang mencakup tiga sabar ini adalah ibadah berpuasa. Jadi kesimpulannya untuk perbincangan hari ini, untuk ngobrol hari ini ya, konsep hidup bahagia itu ketika kita mampu untuk memegang dua kata. Tadi kata syukur dan kata sabar. Insya Allah ketika kita semua bisa memegang dua kata tersebut, hidup kita akan terasa happy saja. Di dalam ibadah happy, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, kita pun akan merasa senang-senang saja. Karena kita percaya bahwa kita itu memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat ya Mas. Amin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ternyata dalam puasa kita itu ada 3 kesabaran dalam 3:1. 3 in 1 ini. 3 sabar dimasukkan atau kita jalani ketika ibadah puasa. Tadi sudah dijelaskan sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam menerima takdir. Ini ada pertanyaan ini dari sahabat-sahabat, kalau jomblo, ini di judulnya ya seperti itu. Nah, kalau jomblo ini termasuknya gimana ini, Gus? Ini kebetulan banyak yang jomblo ini. Jadi satu status yang bisa mencakup 3 sahabat tersebut adalah status jomblo. Oh, jomblo termasuk ya? Jomblo termasuk ya, karena saya juga pernah sedang merasakan. Jadi saya membela diri sendiri. Ya, semoga bisa inspirasi ya. Inspirasi. Jadi gini, jomblo pun sama, Mas. Jomblo pun sama. Jadi sampean jangan bersedih. Iya. Masa ke diri sendiri, masa menghina diri sendiri kan nggak etis ya. Jadi jomblo pun sama. Jomblo adalah satu status yang mengumpulkan 3 sabar. 3 sabar. Yang pertama, bisa iya. Ketika kita tidak pacaran, maka kita mengikuti perintah Allah yang berbunyi wala taqrabuz zina. Kita tidak mendekati zina. Kita tidak dekat dengan apa yang menjadi larangannya Allah. Iya. Berarti kan kita mengikuti perintah Allah. Sabar dalam larangan. Iya, dalam larangan. Terus juga takdir. Ya, takdir juga ya harus seperti itu, harus disyukuri. Belum saatnya harus disyukuri, harus disyukuri dan harus disabari. Jadi ya, masuklah. Jomblo itu masuk 3 sabar tadi, 3 tingkatan tadi tersebut. Ya, semoga yang menjadi MC ini lekas menemukan dambatan hatinya buat agar sahabat milenial, siapa tahu kan ya didoakan supaya cepat-cepat laku. Nah, kita diajukan juga kepada sesama untuk kebaikan. Ya, karena ketika kita mendoakan kebaikan kepada sesama kita, hakikatnya doa yang kita sampaikan untuk sesama itu kembali kepada kita. Jadi ketika saya mengatakan semoga Mas Akbar ini lekas mendapatkan kekasih hati yang dunia akhirat, ya, maka itu juga aslinya mendoakan diri sendiri. Iya, karena kebetulan, ini juga ya seperti itulah. Cukup ya. Baik sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi penjelasan tentang syukur dan sabar. Kemudian ketiga sabar ini ternyata adalah dalam satu ibadah, yaitu ibadah puasa. Dan juga tadi ternyata dibahas juga tentang jomblo. Jomblo ternyata juga masuk ke dalam 3 sabar ini ya. Berarti kalau Anda berhasil, ini bukan pembelaan ya. Bukan. Ini bagi teman-teman yang belum menikah, nah itu tadi ya, tetap sabar, 1 kesabaran, dan tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, 2 menjauhi larangannya, dan 3 menerima takdir. Karena belum saatnya. Insya Allah kalau sudah takdirnya menikah, nanti juga akan menikah. Satu tambahan, yang tepat datangnya itu tidak cepat, karena Allah itu memberikan kita jodoh itu sesuai dengan apa yang menurut Allah itu baik untuk diri kita. Seperti itu, Mas. Yang sabar ya. Oke, terima kasih sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian pada hari ini. Semoga kita tergolong dalam orang-orang yang selalu bersyukur, orang-orang yang selalu bersabar. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.